Assalamualaikum. Ya, berhubung ada kendala, seminar tetap kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sehat semua, semoga seminar kita ini lancar. Terima kasih pertama kepada Ibu Dr. Maria Vivarini yang berkenan presentasi hari ini, kepada Prof. Nani, kepada Bapak Ibu dosen semua, dan mahasiswa juga. Silakan aja nih, mungkin Bu Maria memperkenalkan diri, saya kira sudah cukup banyak yang sudah terkenal ya. Ini ada Pak Sabta ini dari TAP ini, dari mahasiswa saya kira banyak yang kenal. Saya kira silakan aja Bu, karena ini Bu Fitri tidak bisa dikontak. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bun. Alhamdulillah ini ya, Bapak dan Ibu semua, insya Allah kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan ya, dan juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa saling sharing lah di sini ya, sharing pengalaman terutama topik pagi ini dalam replanting kelapa sawit ya. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu dosen ya, ibu-ibu juga ya, ini ada Bapak Hikam, Pak Setio, ya Bu Nani, Bu Sri Ramadiana, Mbak Yana, dan juga beberapa mahasiswa ya. Pak Sabta juga dosen ya, dosen THP ya. Belum pernah ketemu kayaknya. Ya. Beberapa mahasiswa nih, ada mahasiswa ya saya yang mengambil mata kuliah Agensi Hayati yang baru mulai di semester ini ya, ada 5 orang ya, dan sebagian juga nih ada mahasiswa yang ambil mata kuliah kelapa sawit ya. Yang mudah-mudahan sharing session kita pagi ini ya, selain mungkin menambah wawasan ya juga semakin meningkatkan atmosfer akademik di jurusan kita tentunya. Dan mudah-mudahan ke depannya ya, kita kan programnya inginnya seminggu sekali ini. Setiap minggu ada 2 yang presentasi, karena semangatnya kemarin nggak mesti harus hasil penelitian. Yang akan saya sampaikan pagi ini juga bukan hasil penelitian, tapi beberapa informasi kegiatan yang dilakukan dia di kebun kelapa sawit. Ada juga disampaikan beberapa penelitian, tapi masih baru dimulai gitu, jadi belum ada datanya. Baiklah, saya akan mulai saja ya. Izinkan untuk share screen. Mana ya? Kok enggak? Oh ini. Sebentar. Mudah-mudahan PPT-nya sudah bisa dilihat. Sudah. Angkat Bapak dan Ibu semua ya. Jadi pagi ini saya akan mencoba bersharing atau berbagi pengalaman kepada Bapak dan Ibu dan mahasiswa sekalian tentang kegiatan replanting ya, yang memanfaatkan berbagai macam mikroba yang dilakukan di kebun kelapa sawit PT Bumi Tama Gunajaya Agro ya. Jadi untuk sebagai informasi, PT Bumi Tama Gunajaya Agro ini yang lebih dikenal dengan PT BGA, ini dengan Unila itu sudah lama bekerja sama. Jadi sejak tahun 2010-an itu 10 tahun yang lalu itu kerjasamanya, mereka setiap tahun pasti datang ke fakultas kita untuk mencari fresh graduate yang mau bekerja di kebun. Jadi ada seleksi khusus di kampus kita. Tapi kemudian di tahun 2017 sudah ada kerjasama penelitian dan sampai sekarang masih ada kerjasama ya, sehingga salah satunya itu mengembangkan mikroba-mikroba ini ya di PT Bumi Tama Gunajaya Agro. Nah, PT Bumi Tama Gunajaya Agro ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ya. Kalau kita lihat Indonesia ini walaupun kelapa sawit ini selalu kadang sering berfluktuasi harganya ya, tapi sampai saat ini masih menjadi penopang ya
devisa negara dari sektor pertanian, khususnya perkebunan. Jadi setiap tahun area kelapa sawit ini selalu meningkat. Kalau dulu sentra kelapa sawit itu hanya di Sumatera dan Kalimantan, ya, sekarang itu di Sulawesi juga sudah ada, bahkan di Irian. Sekarang lagi pengembangan besar-besaran. Kalau kita lihat dari segi warna, yang warna hijau ini sangat tinggi. Jadi yang paling banyak luas kebun kelapa sawit itu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, Tengah, ya, dan Timur. Kalau yang warna kuning ini menengah, ya. Ini ada di Sulawesi menengah dengan di Irian juga. Kalau yang warna agak orange ini ada ya seperti di Banten itu masih rendah ya, tapi ada. Jadi ini sebarannya. Dan untuk PT Bumi Tama Guna Jaya Agro, sebentar, di Indonesia yang paling luas adalah sebenarnya di Provinsi Riau. Ini paling luas area kelapa sawitnya, kemudian diikuti oleh Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Nah, PT Bumi Tama Guna Jaya Agro ini lokasinya kebunnya ada 3 ya. Yang utama itu ada di Kalimantan Tengah. Tadi Bu Nani nanya saya Kalimantan Tengahnya di mana gitu, di daerah Pundu dan agak ke selatan ke sini. Ya, di daerah sini ya. Tapi ada beberapa kebun di sini, ada beberapa wilayah, mereka ada juga agak mendekati barat dan juga sebagian ada di Kalimantan Barat ya. Dan sedikit di Riau. Dulu mahasiswa kita di 3 perkebunan berapa kali sempat magang di sini. Di Riau itu hanya sekitar 2.000 hektar ya, dan ada 1 pabrik kelapa sawit. Nah, yang paling banyak itu memang Kalimantan Tengah dengan luasan 105.000 hektar. Mereka punya 5 pabrik pengolahan kelapa sawit di sini. Di Kalimantan Barat sekitar 8.000 hektar. 81.000 hektar ya. Jadi total luas lahannya itu hampir 190.000 hektar. Dengan total luas lahan seperti ini, maka pasti akan ada kegiatan replanting setiap tahunnya. Ya, ada, dan luasnya itu bukan sedikit. Angka itu mencapai ribuan hektar. Dalam kegiatan replanting ini ya, rata-rata kalau di Kalimantan di PT Bumi Tama Guna Jaya Agro ini dilakukan replanting hanya masalahnya karena pokok sudah tidak ekonomis dan sudah tua gitu, dan kadang-kadang masih ada produksi cuman sudah terlalu tinggi sehingga sulit untuk memanen. Ya, tapi di sebagian kebun kelapa sawit di tempat lain mungkin juga kadang-kadang diperlukan menanam tanaman baru karena terserang penyakit ya yang sekarang memang lagi banyak menyebar, yaitu penyakit busuk pangkal batang maupun busuk batang atas ya. Tetapi di BGA hanya karena ini saja, ada serangan Ganoderma tapi belum banyak. Oleh karena itu, karena sudah mulai muncul adanya peluang untuk terserang Ganoderma, maka mereka sudah mulai antisipasi dari sejak awal bagaimana kebun ini supaya nanti bisa lebih tahan terhadap Ganoderma ya, ataupun nanti ada masalah-masalah yang lain, mereka siasati kalau bisa dari awal. Nah, kenapa? Karena memang replanting atau menanam kembali tanaman kelapa sawit yang sering kita katakan juga dengan istilah peremajaan, ini kan merupakan investasi dari perusahaan ya. Tanamannya investasi untuk kemudian bisa menghasilkan produksi yang hasilnya nanti akan bisa memberikan masukan kepada perusahaan. Dan untuk replanting kelapa sawit ini memang dananya cukup besar ya. Walaupun replanting itu kalau memang dilakukan dengan tahapan yang tepat itu dananya sekitar 80 sampai 100 juta per hektar. Jadi main-main, makanya diperlukan betul-betul perencanaan yang matang sehingga apa yang ditanam di kebun itu nanti bisa tumbuh dengan baik, bisa memberikan masukan ya, peluang benefit kepada perusahaan. Nah, beberapa tantangan yang perkebunan kelapa sawit ya sekarang di Indonesia adalah memang merebaknya ya, sudah mulai banyak kebun-kebun yang menampakkan gejala terserang penyakit busuk pangkal. Ini hampir seluruh pulau Sumatera, Kalimantan, Riau pun sudah ada yang muncul gejalanya. Kemudian ada serangan penggerek batang, penggerek pucuk, kumbang tanduk ya, yang memakan pucuk. Nah, ini juga berbahaya kan pasti nanti tanamannya mati. Dan mulai juga muncul permasalahan pemupukan ya. Karena sekarang efisiensi pemupukan di kebun itu mereka merasakan betul semakin ke sini semakin rendah. Kalau dulu tuh masih 70% ya. Kalau sekarang tuh sudah di bawah 50%.
Artinya kalau mereka memupuk satu pohon 7 kg per pohon, artinya yang bisa diserap tanaman itu di bawah 3,5 kg. Sisanya itu tidak bisa diambil oleh tanaman. Kadang-kadang juga dengan sekarang ya musim yang tidak menentu, ada waktu-waktunya juga tanaman kekurangan air, sehingga banyak pohon-pohon yang daunnya sengklek gitu ya, layu, terkulai ke bawah. Dan untuk pabrik perkebunan besar, mereka pasti punya pabrik kelapa sawit ya, pengolahan buah seperti di PT BGA ini. Limbah di pabrik ini juga merupakan masalah karena bagaimana caranya limbah ini bisa dimanfaatkan atau kalau mau dibuang harus kemana. Dan jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Contohnya jangkos ya, buah yang sudah dipanen dibawa ke pabrik, buahnya diambil, tangkai tandannya itu, jangkos dan jangkosongnya itu juga banyak itu limbahnya. Kemudian fiber juga termasuk limbah air ya, pome. Ini juga sesuatu yang perlu ditangani di kebun. Bagaimana bisa memanfaatkan ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, terkait dengan beberapa masalah ini ya, salah satu yang usaha yang sekarang sedang digiat-giatkan betul di PT BGA ini adalah penggunaan beberapa mikroba yang bermanfaat ya, seperti metarhizium, trichoderma, dan fungi mycorrhiza arbuscular. Dan ini dipakai dalam kegiatan replanting mereka. Nah, kalau kita lihat ya, pada saat mau replanting, misalkan ini kan tata jarak tanam nantinya peta ya, pola tanam kelapa sawit di lapangan. Menggunakan segitiga sama sisi seperti ini, masing-masing jaraknya itu adalah 9 meter. Maka walaupun segitiga sama sisi, kita juga akan mendapatkan baris-baris tanaman seperti ini. Hanya baris kedua itu selalu pohonnya di tengah-tengah baris yang pertama, begitu. Nah, salah satu hal yang dikerjakan pada saat pembukaan lahan untuk replanting ya, sebelum tanaman ditanam, sudah ada perkiraan di mana akan ditanam bibit yang baru. Maka di sini mereka membuat yang namanya CECT atau CECT ya, Close End Conservation Trench. Jadi ini adalah parit yang dibuat di antara baris itu ada paritnya. Setiap 2 baris ada paritnya. Jadi di setiap tanaman itu akan mendapatkan satu parit di salah satu sisinya. Kalau tanaman ini paritnya sebelah kiri, yang baris ini taruh sebelah kanan, begitu seterusnya. Nah, parit ini untuk apa sebenarnya? Jadi parit ini dibuat pada saat pembukaan lahan. Pertama itu memang karena di sini ada pokok-pokok tua yang harus ditumbangkan, kemudian harus dikeluarkan dari lahan. Nah, itu kan tidak memungkinkan segera dikeluarkan dari lahan, maka yang dilakukan adalah mereka membuat parit ini, kemudian pohon-pohon yang lama ini ditebang, dicincang, dimasukkan ke dalam parit ini. Jadi seperti ini ya. Ini lahannya sudah dibuka, yang tanaman tuanya sudah diambil semua. Kemudian di setiap 2 baris ada satu yang namanya CECT ini, Close End Trench Conservation Trench. Semua bekas cacahan-cacahan biomasa yang tadi ada di atas permukaan tanah dimasukkan ke dalam parit-parit yang dibuat. Panjangnya sepanjang blok ya. Biasanya ini pekerjaan menanam ini kan dibuat per blok. Blok itu di sana sekitar 30 hektar per blok. Panjangnya lebih kurang sekitar 500 meter. Jadi ini dibuat bukan kalau kadang-kadang ada namanya parit buntu ya. Kalau parit buntu itu di kebun nggak panjang-panjang, paling 4 meter. Kalau ini trench yang ini dibuat sepanjang blok. Nah, ini pertama yaitu lebarnya sekitar 1,7 ya, di atas ini 1,7, di bawahnya itu lebih kecil 1,2, jadi dibuat agak menyerong seperti itu. Kedalamannya cukup dalam ya 1,5 karena untuk menampung serasah biomasa ini. Nah, biomasa ini bagus ya karena bisa digunakan untuk nanti sumber bahan organik ya. Kemudian kalau ini nanti lapuk, ini bisa menjadi biopori juga ya, nanti untuk menyimpan air di sini ya. Terutama nanti di blok-blok yang memang kandungan pasirnya tinggi, ini salah satu bisa tempat menahan air di sini sehingga nanti bisa menjadi sumber air untuk kelapa sawitnya. Hanya masalahnya di kebun ya. Kalau banyak bahan organik seperti ini merupakan sarang terbaik untuk kumbang tanduk meletakkan larvanya, telurnya di sini. Jadi
dengan adanya bahan organik masih terbuka seperti ini, ada peluang besar si kumbang tanduk akan meletakkan telurnya di sini, akan kemudian menetas menjadi larva. Maka nanti ada peluang kalau ini tidak dikendalikan dengan betul, nanti TBM-nya itu ada risiko tinggi nanti tanaman-tanamannya terserang oleh kumbang tanduknya. Nah, apa yang mereka lakukan sekarang adalah di PT BGA ini sudah mengembangkan metarizium, diproduksi dari lab sendiri ya, yang juga dikembangkan dari isolat-isolat yang ada di kebun, jadi betul-betul spesifik lokasi. Mereka perbanyak kemudian diaplikasikan ke dalam trans ini yang ada biomasa kelapa sawit di situ. Jadi dengan mengaplikasikan ini metarizium ini ke dalam parit-parit yang dibuat, ini diusahakan bisa menekan adanya perkembangan larva dari Oryctes ya, Oryctes rhinoceros atau kumbang tanduk. Ini contoh larva-larva yang sudah kemudian terserang dan mati ya. Jadi ini salah satu yang dilakukan di saat replanting di sana. Salah satu mikroba yang mereka kembangkan adalah metarizium. Ini contoh ya bagaimana si kumbang tanduk ini merusak tanaman kelapa sawit. Ini tanaman si imagonya, kumbangnya kadang-kadang melubangi pelepah daun ya. Tapi kalau dia makan ke pucuk ya, titik tumbuh itu bisa dirusak ya sampai tanamannya putus seperti ini. Kalau sampai betul rusaknya hebat ya tanaman mati karena titik tumbuh rusak, tidak ada lagi namanya pertumbuhan. Ya. Ini tanaman TBM, ini tanaman yang sudah agak tua ya. Banyak batang-batang ya, pelepah-pelepah yang patah karena digigit oleh kumbang tanduk ini. Kadang-kadang daun untuk mengipas ya separuh, kalau dia nggak sampai ke dalam memakannya agak ke atas, itu sebagian daun itu putus gitu ya. Jadi seperti kipas daunnya, tidak lengkap. Ya ini bagaimana tingkat serangan kumbang tanduk ini ke tanaman. Jadi kalau tidak dikendalikan, bahan organik yang ada di CECT itu betul-betul merupakan surga bagi si kumbang tanduk untuk bertelur ya. Jadi si kumbang tanduk ini menyerangnya di pucuk. Tapi kalau ia ingin bertelur, dia memerlukan bahan organik untuk meletakkan telurnya. Makanya bahan-bahan organik yang ada di CECT itu merupakan surga untuk kumbang tanduk bertelur. Nah, sebelum itu maka diantisipasi dengan memberikan metarizium ini di CECT tersebut. Kemudian pemanfaatan mikroba yang lain yang dilakukan untuk kegiatan replanting di PT BGA ini adalah pemanfaatan fungi mycorrhiza avuscular ya. Ini mereka mengharapkan betul ya aplikasi fungi mycorrhiza ini pertama mampu untuk meningkatkan ketahanan bibit ini terhadap serangan ganoderma. Di samping harapan yang lainnya bisa meningkatkan efisiensi pemupukannya. Karena mycorrhiza memang tujuan utama mycorrhiza itu adalah yang utama sekali diharapkan dia akan bersimbiosis dengan akar tanaman, hidup di akar tanaman, akan membantu tanaman kemudian menyerap air dan unsur hara dengan lebih efisien ya. Karena si hifa mycorrhiza ini mampu menyerap unsur hara jauh lebih efektif, jauh lebih efisien dibandingkan dengan akar atau rambut akar kelapa sawit yang memang lebih kasar-kasar ya. Nah, dengan adanya mycorrhiza di akar ini diharapkan tanaman bisa lebih banyak menyerap unsur hara di dalam tanah. Nah, di samping itu harapannya juga adalah karena mycorrhiza ini juga sudah banyak laporan dan penelitian yang menunjukkan bahwa si mycorrhiza mampu ya men-trigger tanaman untuk lebih tahan terhadap penyakit ya dengan berbagai macam mekanisme yang terlibat di sana ya. Jadi si mycorrhiza ini mereka mulai menggunakan di pembibitan ya, ini bibit pre-nursery. Pada saat pre-nursery ini akan dipindahkan ke main nursery, disitulah mereka mudah mengaplikasikan mycorrhiza ke bibit. Jadi ini pre-nursery dipindah ke main nursery, kemudian ditanam di lapangan, main nursery-nya di sebelah sini. Itu pada saat transplanting mereka akan aplikasikan mycorrhiza. Ya, sehingga nanti di main nursery itu bibit akan dipelihara sampai 9 bulan. Harapannya 9 bulan mycorrhiza sudah berkembang di sana. Nah, kemudian fungi mycorrhiza avuscular selain di pembibitan mereka juga akan menggunakan kembali pada saat bibit yang di main nursery itu akan ditanam di lapangan ya dalam kegiatan replanting. Nah, mereka sudah membuat SOP di sana ya bagaimana cara replanting tanaman ya.
Jadi salah satu yang digunakan itu adalah penggunaan microrhiza dan trichoderma. Ini SOP awal mereka seperti ini. Kemudian setelah kita berdiskusi dengan mereka, ya kebetulan saya bulan Juli yang lalu berkunjung ke sana, saya mengharapkan ini jangan microrhizanya jangan di paling bawah diletakkan. Di sini kan microrhiza di sebelah kiri diletakkan microrhiza, di sebelah kanan diletakkan trichoderma. Kemudian tutup dengan tanah, baru kemudian meletakkan di bawah dasar ini diletakkan CRF ya. Ini merupakan pupuk slow release ya, dan juga rock fosfat. Tutup letakkan kemudian bibitnya, tutup lagi dengan tanah, di atas diberikan racun tikus ya, dan insektisida di atas. Nah sekarang kalau begini ini dikhawatirkan kalau pupuk di atas setelah banyak kemudian hujan datang, akan ada air hujan melarutkan pupuk dan akan jatuh ke bawah, dan ini akan mengganggu perkembangan microrhiza. Maka sekarang setelah bulan Juli yang lalu ini microrhiza dan trichodermanya naiknya di atas. Jadi pupuk ini yang paling bawah, jadi diubah caranya. Jadi mereka juga menggunakan trichoderma di sini untuk kemudian tujuannya juga untuk meningkatkan kemampuan tanaman ini supaya lebih tahan terhadap serangan ganoderma. Karena banyak sekali juga penelitian mengatakan bahwa trichoderma mampu ya, apalagi kalau skala lab itu sudah banyak penelitian trichoderma ini mampu menekan ganoderma. Dan banyak juga sudah banyak riset-riset menunjukkan bahwa trichoderma dengan microrhiza ini bersifat sinergistik ya, saling mendukung. Kalau ada trichoderma dan microrhiza, ini akan lebih efek daya tahannya akan jauh lebih tinggi daripada dipakai sendiri-sendiri. Maka mereka menggunakan kedua-duanya. Trichoderma yang mereka buat, yang gunakan juga itu adalah mereka hasilkan sendiri ya. Termasuk microrhiza juga mereka hasilkan sendiri. Nah, terutama untuk trichoderma ini termasuk fungi yang agak nggak seperti microrhiza ya, agak mikrofungi ya, yang memang agak riskan dengan packaging dan lain sebagainya. Jadi kalau beli itu risikonya kadang-kadang daya tumbuhnya sudah sangat rendah. Maka untuk mengatasi itu mereka lebih baik bikin sendiri, jadi langsung dipakai di lapangan. Jadi bibit untuk ditanam pun sudah disiapkan supaya lebih tahan terhadap serangan ganoderma. Nah ini kegiatan replanting mereka ya, bikin lubang, sudah dikira-kirakan ke tinggi bibitnya sesuai dengan ini, kemudian diletakkan pupuk paling dasar ya, CRF dan RP diletakkan di bawah, kemudian mereka juga memasukkan bahan organik bagian bawah, kemudian baru bibit dimasukkan setelah polybagnya dibuka, ya masukin kompos, kemudian kompos itu perlu dipadatkan supaya bibit ini tegaknya betul-betul kan dalam replanting, bagaimana bibit itu kok berdiri tidak miring-miring setelah selesai. Nah, setelah masuk bahan organik ini, kompos, mereka masukkan trichoderma sebanyak 400 gram di samping kiri, kemudian diberikan, ditutup dengan tanah, ya kemudian diberikan lagi di atasnya microrhiza. Jadi sekarang kalau tadinya di awal itu di sisi kiri, sisi kanan, yang untuk saat ini walaupun agak repot sepertinya kasih trichoderma dulu, kemudian ditutup dengan tanah baru microrhiza di atasnya. Nah ini penting juga karena trichoderma adalah fungi antagonis, microrhiza juga fungi. Dikhawatirkan kalau bersamaan itu bisa trichoderma ini akan mempengaruhi kinerja microrhiza untuk masuk ke dalam akar ya. Nah, banyak penelitian mengatakan kalau ingin menggunakan trichoderma dengan microrhiza berbarengan dalam satu tanaman, maka biasanya microrhiza dulu diberikan. Sudah terjadi simbiosis, kemudian baru trichoderma diberikan. Karena itu agak sulit di kegiatan penanaman, setelah ditanam baru mau dimasukkan lagi trichoderma, makanya disiasatinya trichodermanya taruh di bawah dulu, si microrhizanya di bagian atas. Gitu. Kemudian baru ditutup, dipadatkan seperti ini, baru letakkan racun tikus. Ya, ini penanaman standar, penanaman kegiatan replanting yang mereka lakukan. Ya. Nah, untuk trichoderma ini, di samping mampu, ya diharapkan bibit yang dipakai trichoderma ini mampu mengendalikan, meningkatkan ketahanan bibit terhadap serangan ganoderma. Mereka memperbanyak trichoderma ini dengan menggunakan media fiber. Ya. Media fiber itu adalah, kalau ini buah sawit, ini kan mesokap. Mesokap ini yang nanti akan diekstrak menjadi CPO ya, atau crude palm oil atau minyak sawit mentah.
Nah, pada saat di ekstrak bagian mesokap ini, limbahnya itu yang dikatakan fiber ya. Nah, ini di belakang ini fiber. Ini produksi per hari yang cukup banyak. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan juga sulit ya, akan nanti jadi pengganggu di sekitar pabrik. Maka ini harus digunakan ya. Nah, jadi salah satu penggunaannya sekarang mereka banyak menggunakan fiber ini sebagai media untuk memperbanyak trichoderma. Dan berbagai penelitian yang sudah dilakukan beberapa kali, ternyata ini yang paling baik ya. Karena menggunakan media jagung, media beras, itu si trichoderma nggak terlalu tahan di dalam tanah. Cepat habis bahan organiknya, kemudian nggak bertahan. Tapi media fiber ini kan termasuk yang karbohidratnya, rantai karbonnya tinggi ya. Jadi penguraiannya cukup lama, sehingga si trichoderma ini mampu bertahan lama di dalam tanah. Ini manfaat yang lainnya trichoderma. Dan kebetulan trichoderma yang mereka kembangkan ini ya, ini sudah dikirimkan ke lab Pak Radik ini untuk mengeceknya, dan sudah diidentifikasi juga secara molekuler. Ini termasuk trichoderma yang endofit. Artinya si trichodermanya mampu masuk ke dalam akar kelapa sawit. Nah, kalau jenis yang endofit ini pasti akan lebih tahan ya di dalam kondisi lapangan, karena dia sudah berada dalam akar ya. Selain akar, selagi akar masih ada di dalam tanah, masih tumbuh, maka si trichodermanya bisa bertahan di situ. Ini sudah dibuktikan setelah berapa tahun dibuka kembali itu masih ada trichodermanya di akarnya. Nah, ini untuk microrhiza, beberapa bulan Juli yang lalu kita sudah melaksanakan penelitian di sana ya untuk mengecek seberapa efektif si microrhiza ini mampu mengurangi penggunaan dosis pupuk yang ada. Maka dibuatlah rancangan penelitian ini split plot ya, dengan petak utamanya itu adalah D ini dosis ya. Jadi di sini D1 berarti mendapatkan 50% dari dosis rekomendasi, D2 ini 75% dosis rekomendasi, D3 dosis rekomendasinya, full rekomendasi. Split plotnya, anak petaknya itu adalah ini dosis microrhizanya waktu transplanting. Ada yang 100 ya, karena penggunaan itu banyak ya. Kalau 1 hektar itu 143 pohon, kalau mereka replanting tahun itu 1000 hektar, yang bisa dibayangkan berapa banyak ton microrhiza yang diperlukan. Maka itu agak kewalahan bagi lab untuk memproduksi. Nah, maka kita akan cek juga kalau memang bisa lebih sedikit, kenapa tidak? Maka dicobakan dosis 100 gram dan 150 gram. Nah, di dalam satu blok ini, satu petak utama ini ada 2 baris tanaman di sini. Ada 2 baris tanaman ya, 2 baris tanaman itu sekitar 1,5 hektar. Di sini 1 baris tanaman yang jumlah tanamannya ada 35, 1 baris, di sini 1 baris ya. Jadi total 70 tanaman. Maka sampai di sini 1 hektar. Kita punya 6 blok, berarti ada 6 ulangan. Ada perlakuannya ada 6 ya. Jadi sudah cukup untuk data dianalisis secara statistik. Ini baru mulai dilaksanakan bulan Juli yang lalu, jadi kita belum mengambil data. Datanya nanti akan mulai diambil setelah 6 bulan ya. Jadi per 6 bulan akan diambil datanya. Kemudian fungi microrhiza avuscular juga di sana mulai tahun ini juga bulan Juli yang lalu mereka sudah mulai gunakan untuk diinokulasikan kepada LCC ya. Jadi di kebun setelah lahan dibuka sudah ada CSCT-nya tapi belum ditanam. Yang pertama kali ditanam kan memang LCC dulu, legume cover crop ya. Nah, dengan semangat untuk meningkatkan aktivitas semakin banyak populasi microrhiza di dalam tanah, diharapkan nanti akar kelapa sawit yang ada di sini ada di bawah LCC ini. Kalau LCC microrhiza diharapkan akar yang belum bersih-bersih dengan kelapa sawit juga bisa kemudian diinokulasi, ya, kolonisasi dengan microrhiza yang ada di akar si rhizobium di si LCC ini. Bermanfaat bagi LCC-nya. Nah ini. Dan di samping itu hal yang lebih penting lagi bahwa beberapa penelitian di Malaysia sudah melaporkan bahwa mereka sudah menemukan bahwa sudah mulai mereka menemukan itu ada potensi inokulum ganoderma di situ, maka akar LCC ini bisa menjadi salah satu tempat si inokulum ganoderma berkembang. Maka semakin tinggilah risiko tanaman untuk terserang penyakit ya. Oleh karena itu harapannya
dengan si LCC ini juga diberikan mikoriza, ada manfaat untuk serapan hara, akan ada tularan nanti infeksi kepada akar kelapa sawit, bermanfaat juga bagi LCC. LCC-nya makin bagus, juga menjadi sumber unsur hara untuk kelapa sawit tentunya. Jadi seperti efek berantai seperti itu. Nah, ini baru tahun ini kita canangkan seperti itu, maka walaupun sudah dipakai, kita mencoba juga penelitian untuk mencari formulasi terbaik bagaimana mengaplikasikan mikoriza di LCC ini. Nah, biasanya menanam LCC di kebun yang akan diplanting ini pakai formulanya ini di sana ya, 369. Mereka menggunakan PJ, Pueraria javanica, kalau Pogonium mucunaides, kemudian di sini pakai rock fosfat. Jadi 3 kilo, untuk 1 hektar itu 3 kilo PJ, 6 kilo CM, ya, dan 9 kilo rock fosfat. Ini dicampur rata, kemudian di setiap, misalkan di baris tanaman, maka si LCC itu akan dibuat larikan di kiri kanan baris tanaman. Nah, ini untuk 1 hektar berarti ada 18 kilo untuk 2 baris tanaman. Dalam 1 baris itu untuk dibuat 2 baris alur meletakkan LCC. Jadi mereka nggak menyebar, dibuat dalam larikan. Nah, ini standar selama ini mereka menanam LCC di kebun. Sekarang kita cobakan, karena memang mikoriza ini mampu menyerap unsur hara lebih baik, maka RP ini kita gantikan dengan mikorizanya. Cuman dicoba dicarikan berapa banyak sih mikoriza yang perlu diberikan ya. Nah, di sini kita mencoba dengan standar yang perlakuan A ini dengan 3 kg PJ, 6 kg CM, 9 kg RP-nya kita gantikan dengan inokulum mikoriza dengan populasi spora yang tinggi, 1000 spora per 50 gram minimum. Nah, yang di sini tambahkan 13,5 kg mikorizanya yang kilogram. Jadi ini penelitiannya ya, di dalam satuan D yang ini seragam, yang standarnya ini yang sudah bermikoriza dengan 18 kg, ini yang 9 kg mikorizanya, ini yang 13,5. Jadi ada 6 ulang. Nah, ini kita akan lihat 6 bulan berikutnya, kita akan mulai mengambil data sebagaimana perkembangan mikoriza di akar LCC ini. Nah, jadi ini ya yang ditanam bulan Juli yang lalu, ini pertumbuhannya masih seperti ini dan masih banyak gulma yang lain yang tumbuh ya. Jadi di kebun karena keperluannya itu banyak, mereka tidak melakukan treatment kepada benih. Kalau mahasiswa dulu, kalau praktik, kita kan pasti akan amplas tuh benih LCC-nya, sehingga perkecapannya cepat. LCC ini kan juga agak dorman, jadi kalau dia tidak diamplas, nah nanti ini akan, kalau Bu Nani mesti ngerti lah orang-orang gulma, nanti akan ada norma pengendalian gulma di LCC, ada P1 sampai P5, P6 itu ya, mereka akan kendalikan ini sehingga nanti betul-betul murni LCC yang tumbuh. Nah, jadi lebih kurang inilah mikroba-mikroba yang dikembangkan ya di PT BGA, di lab mereka sendiri ya, yaitu fungi mikoriza avuscular yang akan diterapkan di pembibitan dan juga di lubang tanam saat replanting. Juga trichoderma ya, yang tujuan utamanya untuk pengendalian penyakit ganoderma diberikan pada saat replanting, menanam di lapangan. Dan mereka juga sebenarnya mengembangkan Cordyceps militaris ini ya, fungi yang nanti akan mampu mengendalikan larva dari ulat api. Ya, ini sudah ada juga produksinya, tapi ini tidak terkait dengan replanting ya. Nanti kalau memang ada serangan di lapangan, mereka akan pakai ini. Dan Metarhizium anisophilae ini yang digunakan untuk mengendalikan kumbang tanduk ya, banyak dimanfaatkan di kegiatan replanting di dalam CECT. Sebenarnya Metarhizium mereka tidak hanya digunakan saat replanting, mereka juga menggunakan di kebun-kebun yang sudah established ya, karena semangatnya sekarang memanfaatkan limbah-limbah kelapa sawit seperti jangkos, dan sebagian fiber itu diberikan sebagai sumber bahan organik yang diletakkan di antara baris tanaman di kebun. Tapi itu masalahnya juga kumbang tanduk, maka pada saat mereka menggunakan bahan organik itu di kebun, mereka juga mengaplikasikan Metarhizium ini ya. Ini yang sudah dikembangkan, dan sekarang yang sedang dikembangkan ya mikroba yang lain. Jadi sepertinya BGA ini semangat betul untuk back to nature ya, untuk sustainable agriculture. Mereka sekarang sudah mengembangkan juga bakteri pelarut fosfat, ini sudah 1 tahun lebih, masih isolasi, masih pengujian,
sekarang lagi mencari teknik perbanyakan yang tepat untuk skala besar ya. Nanti mungkin akan menggunakan bioreaktor, masih mencari yang ukuran mana yang terbaik. Dan semangatnya juga karena menggunakan LCC, mungkin juga mereka sudah punya rencana tahun depan ini juga akan mengembangkan rhizobium yang spesifik lokasi mereka, ya, yang cocok dengan tanah di sana. Dan yang terakhir ini pengembangan biological compost ya. Ini kompos biologi, ya, karena tadi mereka punya banyak limbah-limbah yang ada di pabrik, ya, dan juga limbah di kebun, ya, pelepah-pelepah daun. Nah, ini baru tahun ini akan dikembangkan. Ini sudah ada kerjasama, sudah disetujui. Jadi waktu bulan Juli yang lalu saya ke sana dalam program replanting, ya. Kemudian diskusi dengan COO-nya, ya, corporate operating officer-nya, masalah pupuk yang mahal dan lain sebagainya. Saya kemudian mengatakan ya salah satu alternatif kompos yang ada itu dimanfaatkan, gitu ya. Nah, saya mengatakan saya terus berminat untuk membuat biological compost ini. Apa itu biological compost? Kompos yang di sana banyak mikroba yang bermanfaat bagi tanaman. Ini memang agak spesifik dengan kompos biasa ya. Perlu betul-betul dibuat dengan mempertahankan keadaan aerobik dengan komposisi CN ratio bahan komposnya nanti ada. Ini akan dicobakan. Saya katakan saya akan mencoba dana BPDPKS deh untuk tahun depan gitu. Kemudian CEO-nya langsung bisa nggak usah minta dana BPDPKS. Ya. BGA aja yang mendanai semua. Mereka tertarik karena memang sekarang pupuk mahal ya. Nah kalau memang nanti biological compost ini mampu bisa mengurangi produksi pupuk dengan relatif sampai di bawah 50%, pasti itu akan sangat membantu di kebun. Nah ini sudah disetujui dan sudah ada beberapa mahasiswa AGH yang mengambil mata kuliah perkebunan kelapa sawit dan kelapa yang mau untuk memulai di tahun ini sudah ada 4 orang ya. Nanti kita akan mencobakan beberapa komposisi untuk mulai bertahap ya. Karena ini pasti programnya lama, nggak setahun 2 tahun, mungkin lebih dari 3 tahun. Jadi tahap awal sudah akan dimulai semester ini. Jadi demikian ya beberapa informasi yang saya dapat sampaikan ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PT Bumi Tama Guna Jaya Agro untuk mulai kembali banyak memanfaatkan mikroba-mikroba yang tadinya di alam banyak ya dengan keadaan ekosistem atau praktik budidaya yang ada sekarang mulai banyak berkurang. Mereka bersemangat untuk kembali memanfaatkan mikroba itu dengan kemudian pasti juga akan mulai mengurangi banyak penggunaan bahan kimia. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator sudah muncul ya. Maaf Bu Fitri, kita ada duluan ini. Yes. Baik, terima kasih banyak Bu Maria. Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf karena keliru melihat jadwal seminar rutin kita. Saya berpikir ini mulainya jam 10 dan setengah 10 saya sudah di sini dan merasa sudah lebih awal datangnya Bu. Dan ternyata pas Pak Hidayat nyampaikan udah dicari-cari dan kebetulan pagi ini saya juga nggak ngecek-ngecek HP, jadi mohon maaf sekali moderator malah belakangan daripada pembicaranya yang berbicara ya. Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya telah kita dengarkan paparan dari Ibu Dr. Maria Viparini tentang aplikasi mikroba bermanfaat dalam kegiatan replanting kelapa sawit di PT BGA di Kalimantan Tengah ya. Sebagian ada yang tidak bisa saya ini ikuti ya Bu, tapi sebagian saya udah mengikuti. Jadi ada beberapa mikroba yang telah dimanfaatkan di PT BGA, ada 4 mikroba, Tricho, Mycorrhiza, Cordyceps, dan Metarhizium tadi diantaranya. Dan yang sekarang sedang dikembangkan juga ada bakteri pelarut fosfat, rhizobium, dan biological compost. Jadi itu beberapa yang sedang dikembangkan oleh PT BGA dan Ibu Maria Viparini aktif dalam melaksanakan penelitian-penelitian ini. Dan saya rasa informasinya akan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Untuk itu, jika ada pertanyaan, dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau langsung, atau bisa mungkin raise hand aja lebih baik karena biar langsung bertanya ya. Silahkan Bapak Ibu semuanya. Bisa juga
saran gitu ya, perbaikan mungkin bisa nanti diambil. Oh ya, masukan juga boleh ya Bu, masukan mungkin karena ini penelitiannya juga sedang dikembangkan sepertinya sama Bu Marin. Ada masukan yang ingin diberikan, saran, silahkan Bapak Ibu. Terima kasih, saya nanya duluan lah kalau yang lain belum ada yang nanya. Oh ya, dan sementara menunggu, oke. Oh ya, Ya. silakan Bapak Saiful Hikam. Ya, Bu Vivarini, Maria, ini saya berpendapat bahwa mengambil cendawan ya, dalam hal ini adalah mikoriza maupun apa tadi itu yang ada Metarhizium trichoderma. ya, Metarhizium dan yang terutama yang ini yang apa namanya yang bukan ya kok nggak ingat yang ibu-ibu ini kendalikan ini selama ini apa namanya? Ganoderma. Bukan ganodermanya, tapi ininya apa namanya antagonisnya tadi disebut tadi. Trichoderma. Trichoderma, yang satu lagi metar untuk Metarhizium, Metarhizium untuk insek ya, nah yang trichoderma. Nah, ya. itu kalau tapi pada dasarnya andai kata suatu makhluk hidup apapun itu diangkat dari daerah hidupnya dan kemudian dikembangkan di tempat yang baru yang lebih nyaman, lebih nikmat, ini seperti kembali muda lagi. Kehilangan kemampuan untuk mengendalikan antagonis, sebagai antagonis. Jadi perusahaan itu setiap kali dia akan kehilangan waktu untuk kembali mendewasakan si trikonya ini yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan trikoderma. Nah, trikodermanya sebaliknya itu selalu berada pada environment-nya. Jadi dia selalu kuat. Ini yang saya perhatikan memang kehilangan tanaman karena trikoderma ini mengerikan. 30% itu setiap tahun. Dan kemudian penularannya itu bukan pada waktu awal, tapi sudah dia tinggi, sudah umur 15 tahun. Nah, yang saya lihat di PTP itu yang terserang ganoderma dicabut, ya, diangkat, dipinggirkan. Sumber penularan juga, termasuk sumber penularan si kupang tanduk juga. Nah, dan tanaman atau tanaman yang dicabut tadi itu sejumlah 30% itu kosongan, nggak bisa ditanami ulang sampai dengan terjadi peremajaan. Nah, ini yang timbul masalahnya di situ sebetulnya. Jadi serangan ganoderma itu tidak pada waktu awal, tidak pada waktu akhir, tapi pada waktu tanaman itu adalah dalam peaknya, dalam masa peak untuk produksi. Dan kemudian untuk menanam ulang, menunggu 10-15 tahun kemudian. Kecuali tadi, perusahaan tadi, begitu terserang ganoderma, dicabut semua. Ganoderma memang, tapi saya pikir itu konsisten main serangan. Kalau saya pelajari ganodermanya itu. Bahkan Malaysia sampai membuat institut yang khusus untuk mempelajari ganoderma. Hasilnya juga ya sama aja, kira-kira seperti itu. Bertahan dengan apa namanya mikoriza, dan mikorizanya, mohon maaf ini saya berpikir juga ini. Mikoriza ini ya terutama yang masuk ke dalam akar tanaman, ini melemahkan tanaman sesungguhnya. Apa suaranya hilang? Hah? Itu di mute Pak Ikam, di unmute dulu. Iya, nah ini ya, kita dengarkan lagi ya. Iya. Jadi trichoderma yang masuk ke dalam akar tanaman ini kemudian ini kan ininya beda ya. Jadi ganoderma di atas, tricho di bawah. Jadi ada suatu perbedaan environment atau perbedaan level pertumbuhan sampai dengan tricho kita ini mampu untuk mengalahkan ganoderma. Apa tidak seperti itu ceritanya? Terima kasih banyak Ibu. Ya, gimana Bu Moderator? Membuka yang lain atau ditanggapi dulu? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Di Pak Kuku dulu satu ya Bu. Boleh. Oke, silakan Prof. Kuku. Oke,
Maaf terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di-unmute dulu, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk suaranya. Sudah terdengar, Pak. Ibu aja ya. Udah ya? Sudah. Ya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sharing aja ya. Sharing tentang sawit di Trichoderma ya, Bu Maria ya? Iya, Pak. Nah, yang saya alami ya itu saat dia itu replanting, itu dia di lubang tanaman itu diberi Trichoderma. Karena memang dari penelitian awal Trichoderma itu bisa quote-quote menginvasi Ganoderma, ya. Terus sekarang persoalannya begitu di lapangan Trichoderma itu di plastik terus dibiarkan karena kan dia nanam ya, dicampur dengan organik, ya. Nah itu keefektifnya bagaimana Bu Maria ya? Saya juga ragu-ragu dia karena kan kena panas, kelembapan apa itu ya. Apa memang harus di pembibitan awal pembibitan ini ya, jadi include di pembibitannya ya, supaya dia itu ditanam ke lapangan dia sudah berkooperatif dengan bibit. Itu aja Bu Maria. Oke, terima kasih banyak Pak Kuku. Yuk. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Gimana Bu moderator? Terima kasih banyak Prof. Kuku pertanyaannya. Mungkin sebaiknya langsung ditanya saja, langsung dijawab saja oleh Ibu Maria, daripada nanti kebanyakan pertanyaan nanti lupa ya Bu ya. Silakan Ibu. Pertanyaan pertama dari Bapak Dr. Saiful Hikam terlebih dulu. Mangga Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri. Jadi Pak Hikam, terima kasih banyak atas pertanyaan dan masukannya Pak. Jadi Trichoderma ini memang betul ya, dia itu menyerang kelapa sawit rata-rata memang sudah saat dewasa. Tapi itu dulu Pak ya. Waktu saya kuliah di Malaysia tahun 1994 itu yang terserang itu pokok-pokok di atas 18 tahun yang terserang di sana di Malaysia. Tetapi makin ke sini itu makin banyak, bahkan sekarang yang TBM pun ada yang terserang. Kenapa? Memang betul. Karena apa? Si inokulum Ganoderma ini ada di dalam tanah dan dia itu saprofit ya. Saprofit itu artinya dia mampu menggunakan bahan organik di dalam tanah termasuk akar kelapa sawit untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kalau dulu kenapa nggak terserang? Karena memang dulu itu populasinya belum banyak. Nah, dengan semakin ke sini, semakin dia bertahan di dalam tanah, ada terus bahan organik, akar kelapa sawit, maka dia akan makin banyak di dalam tanah. Sehingga makanya sekarang banyak ledakan serangan di mana-mana gitu. Nah, kenapa kita nggak memberikan Trichodermanya pada saat tanaman sudah dewasa di terserang? Nah, ini sekarang kan semangatnya itu preventif gitu loh Pak. Jadi bibit ini dibekali dulu Trichodermanya biar berkembangannya dalam akar. Gitu. Jadi pada saat nanti ada Ganoderma di lapangan itu bibit sudah punya ada pertahanan lapis pertamanya Trichoderma gitu. Nah, apalagi Trichoderma yang dikembangkan ini yang sifatnya endofik ya saya bilang itu dia masuk ke dalam akar karena sebagian Trichoderma ini ada yang sifatnya saprofit juga nggak masuk ke dalam akar. Jadi bisa berkembang di bahan organik yang ada di dalam tanah saja. Nah, ini yang sekarang sering jadi masalah waktu itu kalau pakai Trichoderma yang seperti ini. Kalau kita aplikasikan di lapangan, kemudian bahan organik nggak banyak di situ, lama-lama mati Trichodermanya. Apalagi kadang-kadang tiba-tiba musim kemarau nggak terlalu lembab. Ini juga bermasalah dengan si Trichoderma, bisa lama-lama mati. Nah, makanya BGA ini beruntung mendapatkan yang endofitik ini yang masuk ke dalam akar. Jadi dari awal memang saya sudah kita sering diskusi kalau bisa mencari yang endofitik ada di dalam akar sehingga apapun faktor pembatas di luar itu tidak terlalu bermasalah pada si trichonya ini. Nah, maka diberikannya itu di pembibitan ya terbawa terus sampai waktu dari panting diberikan sampai tanaman dewasa dia itu berkembang sejalan dengan perkembangan akar. Nah, itu memang kami sudah lihat betul di sana setelah 1 tahun digali kembali
karena kita juga menggunakan media fiber ini, Pak, itu media fibernya masih ada, trikonya masih ada di situ. Akar kita ambil, kita cuci dengan septic, tumbuhkan di media PDA, tumbuh kembali trikonya. Artinya ada di dalam gitu. Nah, ini salah satu kelebihannya. Dan trikodermanya ini diisolasi dari kebun sendiri, Pak. Jadi dia memang dari semangatnya BGA memang kenapa nggak mau beli juga, pengennya spesifik lokasi. Mikroba itu memang sudah hidup di situ gitu. Hanya sekarang populasinya kita tingkatkan ya, sehingga kita berikan langsung ke bibit sedekat mungkin. Nah, kemudian makanya sekarang kenapa kita penelitian yang lain itu pupuk semangatnya memberikan setelah diberikan mikroba-mikroba ini berikan kehidupan yang nyaman untuk mikrobanya, salah satunya mengurangi penggunaan pupuk kimia karena itu juga nanti pasti akan berdampak negatif kepada mikrobanya. Kita sekarang mencoba untuk menurunkan sampai 50%. Coba di lapangan bisa enggak? Dengan dikurangkan segitu, kalau produksinya sama dengan yang tidak pakai triko tapi pupuknya 100%, nggak pakai mikoriza, misalnya pupuknya 100%, nah itu artinya kan sudah bagus. Nggak mesti harus lebih tinggi, sama saja pakai mikoriza dengan tidak pakai mikoriza tapi pupuknya 100%, yang pakai mikoriza 50%. Artinya kan sudah bisa banyak menghemat. Nah, itu mungkin tanggapan untuk Pak Hik. Ya, untuk Pak Kuku juga sama tentang triko tadi di planting, kenapa tidak di pembibitan gitu ya. Nah, ini memang saat ini mungkin pembibitannya belum siap untuk memberikan berbagai macam mikroba di situ karena di sana di pembibitan mereka itu banyak penggunaan pakai mikoriza, mereka juga punya slow release fertilizer, tenaga kerjanya belum. Jadi mungkin nanti bisa dicobakan juga ya, kalau memang bisa nanti saran dari Pak Kuku kita cobakan untuk memakai trichoderma di pembibitan. Nah di sini Pak Kuku, mereka karena punya sendiri trichodermanya itu pada saat kebun mau replanting tinggal order ke lab gitu, akan dipakai tanggal sekian, lab siapkan. Jadi yang namanya tersimpan berpanas-panas di lapangan itu nggak ada. Dan kita juga sudah berikan seperti pengertian kepada mandor replanting bahwa ini mikroba makhluk hidup, jadi mereka tidak boleh menyimpan sembarangan. Jadi masalah tadi yang Pak Kuku kan memang kadang-kadang nggak mengerti ya, pakai mikroba ini, tapi dalam aplikasinya mereka tidak memperhatikan bagaimana supaya mikroba ini tetap efektif pada saat diaplikasikan. Salah satunya tadi kadang-kadang sudah disebar minggu ini baru minggu depan dipakai, tapi dia sudah ada di lubang-lubang tanam. Nah itu mungkin akan bermasalah gitu. Jadi untuk hal ini di BGA mereka sudah antisipasi nggak seperti itu. Jadi sudah kapan mau dipakai itu tinggal ambil sehari sebelumnya, disiapkan mereka pakai. Dan salah satu keunggulan lain itu ya dengan fiber ini itu paling tahan dibandingkan media-media yang lain. Mungkin itu tanggapannya Pak Kuku tentang transportasi tadi. Mereka sudah antisipasi juga. Baik, terima kasih Bu Maria tanggapannya. Kita lanjutkan dulu dengan untuk pertanyaan yang ada di room chat-nya. Ini dari Ibu Rugaya. Pertanyaannya, Bu Rini, saya mau minta dijelaskan mekanisme mikoriza dalam men-trigger ketahanan berbagai penyakit. Tadi dibilang banyak sekali mekanismenya, apa saja? Terima kasih. Silakan Bu, ini mekanisme kayaknya perlu panjang jawabannya Bu ya, karena mekanisme lagi nih Bu ya. Bagaimana mekanisme mikoriza dalam men-trigger ketahanan berbagai penyakit? Silakan Bu. Terima kasih banyak Bu Rugaya. Aduh, ini satu kali kuliah nanti untuk anak-anak agensi Hayatin. Enggak, akan saya ringkaskan saja. Pertama, tentunya siapa yang badannya kuat, sehat, biasanya lebih tahan kan Bu ya. Karena mikoriza tanamannya bisa tumbuh lebih tinggi, mampu terharat, dan air lebih banyak, dia pasti akan lebih kuat dari serangan yang lain. Tetapi ada mekanisme lain yang terlibat, ya banyak penelitian ya. Seperti yang dulu saya lakukan waktu S3, saya meneliti bagaimana kandungan fenolik di akar tanaman yang bermikoriza, kemudian juga dikasihkan ganoderma. Salah satunya meningkatkan kandungan fenolik di dalam akar. Ini fenolik salah satu yang mekanisme ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit ya. Dan juga menemukan bahwa dinding selnya itu juga kandungan ligninnya lebih tinggi. Itu juga saya ikut mengukur ya untuk di kelapa sawit, lignifikasi, sehingga itu juga agak lebih sulit untuk ditembus oleh mikroba yang lain ya.
Kemudian mekanisme secara fisik, kalau di akar sudah ada mikoriza tumbuh di akarnya, maka peluang masuk mikroba yang lain juga jadi kompetisi gitu ya untuk masuk ke akar. Sudah ada makhluk lain ya, apalagi sudah ada triko, ada miko. Ini saya ke bagian mana nih mau masuk? Nah juga itu ya kompetisi, side competition. Dan banyak laporan-laporan kalau di Google aja itu adanya mikoriza di dalam akar tanaman itu akan mengubah komposisi eksudat akar yang dikeluarkan oleh tanaman. Nah, kalau misalkan di sekitar akar tanaman itu ada patogen, maka si tanaman ini akan memberikan apa ya, seperti merespon keadaan itu dengan adanya mikoriza di akarnya, dia akan merespon eksudat akar yang cocok untuk mikroba yang nanti antagonis kepada patogen yang ada di sekitar akar itu. Nah, itu banyak penelitian-penelitian menunjukkan seperti itu ya, dengan menggunakan berbagai macam apa ya alat canggih itu mereka menemukan ada rosmarinic acid, ada berbagai macam yang terlibat di sana. Itu banyak ya, selain menghasilkan bahan senyawa-senyawa kimia di dalam tanaman yang meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen, tapi juga komposisi mikroba yang bermanfaat yang juga antagonis terhadap patogen itu meningkat di dalam akar. Nah, bahkan yang terakhir itu tidak disukai oleh insek, sehingga itu menyebabkan serangan hamanya menjadi lebih rendah. Jadi sebenarnya banyak mekanismenya, banyak zat-zat metabolik sekunder yang terlibat yang menyebabkan kemudian tahanan tanaman lebih tahan terhadapnya. Jadi ini secara umum ya Bu ya, bukan spesifik untuk Mycorrhiza Ganoderma. Ya. Mungkin itu Bu Fitri. Oke, baik Bu Maria. Mungkin Bu Rugaya, kayaknya kalau mau mempelajari mekanisme panjang sekali ya Bu, nggak mungkin kita untuk dijawab semua di sini sama Bu Maria Sarini. Dan tentunya juga ada secara molekuler juga pastinya itu Bu, bagaimana ketahanan penyakitnya ya. Jadi pasti ada urusannya. Ya. Panjang ceritanya pasti ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu yang lainnya yang masih ada pertanyaan, masih kita buka kesempatan, silakan Pak Ibu. Ya. Bu Fitri. Bu Fitri. Ya. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat Bu Maria. Penelitian yang sulit ini dilakukan kalau tidak bersama dengan perusahaan atau perkebunan ya. Dan itu berat mestinya. Yang kedua, tadi kan sebagaimana rhizobium ya, pengendalian seperti ini itu mesti ada korbanan bahwa pemberian pupuk kimia itu mungkin akan menekan kehidupan dari mikroorganisme yang diterapkan. Jadi tadi dicoba juga 50%-nya dengan harap 50% dari pupuk kimianya ya Bu Maria ya di antara. Ya sudah, sekarang baru sampai berani 50%. Iya, dengan harapan bahwa nanti mikorizanya juga efektif untuk membantu penyerapan hara dan hidupnya juga sejahtera kan gitu ya. Betul sekali Bu. Tetapi kan kalau perkebunan kan diambil jadi soil miningnya terus menerus ya. Mungkin perlu diperhitungkan atau dipertimbangkan pemupukan dari atas, jadi ini seperti di nanas itu ya. Karena kalau dari tanah sudah tidak memungkinkan, ini concerning bahwa bagaimanapun you never get something for nothing untuk nutriennya itu. Jadi kalau kita ingin panen yang banyak ya mestinya semua unsur hara esensial itu harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Kalau misalnya mikroba itu dipasang misalnya terutama untuk memerangi Ganoderma, mungkin ada korbanan pada nutrisinya mungkin ya. Ke depan mungkin bisa dicobakan. Sawit ini kan sangat penting ya bagi Indonesia ya. At all risk lah ya.
Jadi pemupukan lewat atas ya. Itu saran yang pertama. Yang kedua, apakah selama ini sudah ditemukan sawit yang tahan Ganoderma? Nah, studi kalau misalnya sudah ada ini baik molekuler maupun yang lain-lain ini akan menjadi enak gitu ya, atau pemuliaannya, karena ada yang rentan, ada yang tahan, sehingga bisa dibuat apa yang membedakan antara yang tahan dengan yang rentan itu kemudian bisa dipetakan apa kira-kira strategi yang paling jitu untuk memerangi Ganoderma yang super sulit ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Yusnita untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Bu Maria. Silakan Bu. Terima kasih banyak Prof. Yusnita ya atas pertama masukannya ya kenapa tidak diberikan melalui daun ya. Kalau memang dari tanah sudah tidak mungkin. Jadi sebenarnya masalahnya itu memang di tanah itu bukan kekurangan unsur hara. Unsur haranya ada, tapi tidak bisa diambil oleh akar tanaman. Jadi itu ya. Seperti P saja, di sana total P itu bisa 2000 ppm, 2500 ppm, tapi yang tersedianya yang bisa diserap itu di bawah 50, paling 30 ppm. Nah itu kan rendah sekali, ada tapi nggak bisa diambil. Jadi kita perlu memberikan bantuan, siapa sih yang bisa bantu tanaman untuk mengambil, ya mungkin itu semangatnya. Dan penggunaan pupuk daun ini ya mungkin suatu saat bisa dicobakan juga ke sana supaya tidak makin merusak si tanah ini ya Bu Yus ya. Nah itu mungkin bisa salah satu alternatif yang mungkin dipikirkan untuk ke depannya ya. Nah tadi terkait kalau trichoderma memang memerlukan kondisi yang tidak banyak bahan-bahan kimia karena penggunaan pupuk kimia sendiri sebenarnya menghambat juga mekanisme tanaman tahan terhadap patogen ya karena kalau terlalu banyak bahan kimia itu sudah akar itu sudah nggak terlalu banyak terpengaruhi apalagi kalau tidak bermikoriza. Jadi walaupun nggak bermikoriza sebenarnya akar itu akan merespon kondisi lingkungannya dengan eksudat akar ya. Kalau ada patogen dia akan mengubah eksudat akarnya supaya eksudat akar tuh disukai oleh mikroba-mikroba yang nanti menjadi antagonis pada si patogen. Nah, dengan hadirnya mikoriza di akar itu akan lebih meningkat seperti itu. Hanya sekarang ya, kalau terlalu banyak bahannya nih eksudat akar nggak terlalu berperan. Karena perlu bantuan mikoriza juga untuk meningkatkan itu. Nah, untuk sawit dan Ganoderma ini sekarang belum ada yang namanya sawit tahan Ganoderma. Yang baru ada itu MT Bu, moderat tahan. Itu yang mengeluarkan itu PPKS, Sokpindo sudah mengeluarkan itu. Dan harganya memang hampir 2 kali lipat dari yang biasa. Jadi petani-petani umumnya belum pakai ya. BGA sendiri yang saya beli finansialnya kuat juga belum banyak memakai itu karena 2 kali lipat harganya. Tapi semangatnya sekarang PT BGA malah pengen sekarang lagi membuka kebun induk sendiri, pengen produksi benih sendiri yang ke arah sana. Mereka sudah punya lab kultur jaringan yang akan memperbanyak itu. Kebun induk sekarang sedang dikonsep ya, ada beberapa orang ahli dari PPKS yang kemudian menjadi advisor-nya dan juga salah satu orang ahli aglonema, penelitian aglonema apa ya, kayaknya Pak Bu Yusnita tahu ya, yang mantan di Trubus itu sekarang juga ke PT PGA untuk mengembangkan ini klon-klon varietas-varietas yang nanti akan tahan Ganoderma ini melalui nanti kebun-kebun itu seperti itu. Jadi memang untuk Ganoderma itu bisa kita selesaikan dengan satu cara. Memang harus tadi holistik gitu ya, mulai dari bibitnya, dari lingkungan tumbuhnya, teknik budidayanya, mengurangi bahan kimia sehingga mikroba-mikroba yang sudah kita pakai ini nggak sia-sia. Ya, mungkin begitu Prof. Memang ini masih perjalanan panjang ya. Saya juga selalu ke perusahaan bilang ini bukan apa yang kita lakukan ini bukan hari ini dilakukan besok dapat hasilnya, pasti harus bertahap gitu. Ya, terima kasih banyak Bu. Baik Ibu Prof. Yusnita, masih ada tanggapan kembali Bu? Suaranya Bu Yusnita terlalu jauh, tidak dengar. Suaranya kurang kedengaran Ibu. Halo, halo, Ya, tes. Cukup. Bisa Terdengar nggak? Sudah terdengar Ibu. Unmute, mute.
Itu di mute sekarang. Nah, oke Bu. Kok di mute lagi? Di mute lagi tuh Bu. Itu nggak ada suaranya Bu Yus, itu di mute. Unmute dulu. Oh, ini tadi unmute juga nggak bisa. Halo? Ada Sudah terdengar Ibu, silakan. Ya, semangat terus ya Bu Maria. Ini memang penelitian yang sulit. Hasilnya tidak bisa instantly didapat. Betul. Dan masih harus mikir terus gimana ini. Iya, terima kasih Prof. Ya. Terima kasih. Ya baik, cukup ya Bu ya. Masih ada pertanyaan ini Bu Maria dari room chatnya, ini dari Pak Sabta Zidan. Ada 3 pertanyaan nih Bu. Yang pertama, berapa hektar lahan yang digunakan dalam penelitian? Jadi ini dalam risetnya ya Bu. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa akan kewalahan jika ribuan atau ratusan ribu hektar. Terkait juga dengan RPT-nya, bisa dijelaskan mekanismenya. Yang kedua pertanyaannya tentang lapisan trichoderma dan mycorrhiza. Bagaimana jika hujan? Apakah efektif? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, sharing fiber menggunakan lignin yang bisa berfungsi sebagai soil conditioning. Terima kasih. Nah, gitu Bu pertanyaannya. Lumayan banyak, terima kasih banyak Pak Sabta ya atas respon pertanyaan ya. Mudah-mudahan saya mampu menjawabnya ini. Jadi untuk penelitian tadi kalau dilihat saya menggunakan 6 blok ya, 6 ulangan, satu yang untuk mycorrhiza itu satu bloknya itu 2 hektar, jadi ada 12 hektar kalau nggak salah penelitiannya. Untuk yang LCC ya lebih kurang segitu, ya sekitar 2 sekitar 12 hektar, memang 10 sampai 12 hektar itu. Jadi itu untuk penelitian ya. Nah, terkait juga dengan RPT-nya bisa dijelaskan RPT rancangan peta terbaginya. Ya, mungkin saya sharing kembali ya, share screen kembali ya. Ya, silakan Bu, silakan share lagi. Oke, share screen kembali. Nah ini ya, ini, ini kan rancangan petak terbagi. Ini petak terbaginya menggunakan rancangan acak kelompok, ya. Artinya ini kan penelitian. Jadi kalau rancangan peta terbagi dengan acak kelompok, berarti ada kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap kelompok itu diacak petak utamanya. Nih petak utamanya kan ini dosis pupuk. Jadi ini petak utamanya D1, D2, D3 ya. Di sini di D1 ini sebenarnya ada 2 baris tanaman di sini. 2 baris tanaman itu mewakili sekitar 2 hektar kepakainya ya. 1 hektar. Tunggu. Ini mycorrhiza 1 baris 35 berarti setengah hektar. Jadi di sini setengah hektar di bagian petak utama D1 ini setengah hektar karena ada 2 baris tanaman. Di semua di sini menggunakan dosis pupuknya 50%. Di sini baik di sini 50%, tetapi separuhnya itu mendapatkan mycorrhizanya 100 gram per pohon. Di sini 150 gram per pohon. Artinya kalau di sini 140 tanaman, 70 tanaman di sini mendapatkan mycorrhizanya 100 gram, di sini 150 gram. Tetapi di seluruh petak ini semuanya dosis pupuknya sama 50%. Di sini petak utamanya 75%. Semuanya dipupuk dengan 75% dosis rekomendasi, tetapi yang bagian subplotnya anak petak di sini mycorrhizanya 150, di sini 100 gram. Nah, di sini yang D3 dosis rekomendasi semuanya dosis rekomendasi, tapi di sini mycorrhizanya 100, di sini 150. Nah, ini baru blok 1 artinya ulangan 1. Kita punya 6 ulangan. Nah, ini yang RPT untuk dosis mycorrhiza dan pupuk, dosis pupuk ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, ini untuk RPT. Sama saja dengan tadi yang untuk LCC juga kita gunakan, di sini kita menggunakan bukan RPT, tetapi rancangan acak kelompok saja, tunggal, tidak terstruktur dengan 4 perlakuan ini, A, B, C, D. Jadi di sini tidak RPT. Di sini perlakuan D, C, D acak saja. Ya, di sini ada 1 baris, 1 baris, 1 baris, 1 baris. Itu 1 baris itu 1 hektar. Ini adalah 4 baris ya, karena 1 baris 35 tanaman. Maka di blok pertama ini kita perlu 1 hektar. Ini hektar pertama.
Ya, di baris pertama dapat perlakuan ini, kedua ini diacak di sini. Ya, masing-masing perlakuan diacak seperti biasa. Ada 6 kelompok, ada 6 blok, ada 6 ulangan artinya. Jadi diharapkan ini sudah cukup untuk diolah data karena dengan 6 ulangan kali 4 perlakuan 24, nah, kita bisa mendapatkan derajat bebas galak perlakuannya itu 20, sekitar 20, sudah lebih dari 15, sudah sangat bagus untuk uji statistik analisis ragam. Mungkin itu ya untuk RPT, dan kemudian tentang lapisan trikoderma dan mikoriza. Bagaimana jika hujan? Apakah efektif ya? Kalau sudah di dalam tanah, ya, trikodermanya kan sudah di dalam tanah. Itu kan diletakkan sedekat mungkin dengan akar. Jadi kalau ada hujan, malah kan lembab, malah bagus untuk perkembangan si trikodermanya. Ya malah bagus ya. Dan pada saat tanam ya, umumnya di kebun itu tanam itu kan sekitar Oktober November. Itu awal musim hujan. Jadi itu hujan belum begitu tinggi. Nah, hujan itu tinggi kan setelah itu Desember ke atas. Jadi walaupun hujan itu tidak ada yang sampai namanya banjir. Jadi pengalaman itu tidak akan menghanyutkan gitu sih. Karena ini kan bukan mikoriza, itu yang kita berikan sebenarnya kan di situ adalah spora. Spora itu tidak akan hanyut terlalu ke dalam air dan ikut ke aliran bawah, tidak. Merupakan butiran kecil ya. Jadi tidak akan mudah larut ya, tidak akan larut kemudian ikut ke bawah gitu, tercuci tidak. Jadi tidak masalah gitu. Sharing fiber mengandung lignin, betul Pak. Jadi fiber ini mengandung lignin, dia bisa sebagai conditioning, makanya kita menggunakan ini juga dia tahan lama di situ sebagai sumber bahan organik juga. Gitu. Tapi masalahnya kita kan nggak memberikan nggak banyak gitu ya. Satu tubang tanam itu hanya 400 gram saja, nggak banyak. Ya, jadi harapannya bukan sebagai soil conditioning, mungkin soil conditioning sekitar tempat pemberian saja, ya itu bisa. Tapi kemudian bisa ya kami akan menggunakan nanti salah satunya akan digunakan sebagai bahan pembuat biological composnya itu memang salah satunya fiber ini. Coba nanti komposisinya tinggal di berapa ya, karena tidak kompos yang baik ternyata tidak hanya mengandung CN rasio yang tinggi. Ini kan tinggi banget, CN rasionya bisa di atas 50 ya. Kita harus mengkombinasikan dengan yang rendah sedang gitu. Seperti itu. Mungkin begitu responnya Bu Fitri. Terima kasih banyak. Baik Bu Maria, Pak Sabta masih ada tanggapan Pak atas jawaban yang sudah diberikan oleh Ibu Maria Pivar ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu. Ini maaf saya kan cam ini karena kalau on cam dia jaringannya bukan jaringan. Terima kasih udah. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak responnya. Ya. Bapak Ibu yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan? Karena sepertinya memang ini banyak hal-hal baru juga yang tadi saya dapatkan Bu, walaupun nggak full ikut dari awal, dan ternyata juga mikoriza diberikan juga ke LCC. Ternyata penelitiannya sampai 12 hektar di sana ya Bu ya. Saya pikir kan kalau untuk skala riset itu penelitian 2 hektar saja udah cukup besar, dan ternyata sampai 12 hektar untuk lahan untuk riset. Dan Ganoderma itu tadi bisa bersarangnya di LCC ya Bu ya? Iya, sudah banyak ya laporan. Iya, tambah satu pertanyaan boleh Bu? Boleh Bu, boleh Pak. Silakan Pak Dr. Saiful Hikam. Kan penyelesaian penelitian itu 6 bulan Bu ya. 6 bulan itu baru 1 daun mekar kalau palma itu. Nah ini data apa yang akan diambil dari 6 bulan pertumbuhan itu? Terima kasih kan, Pak. Jadi data itu akan diambil setiap 6 bulan. Jadi penelitiannya jangka panjang. Apalagi yang mikoriza itu akan bertahun-tahun. Tapi kita nggak mungkin ngambil data. Kalau Malaysia penelitian setiap 2 minggu ngambil data kan gitu. Kita nggak setiap 6 bulan karena ini di lapangan skala besar. Jadi pengambilan datanya nggak akan seintensif 1 bulan tidak. Nah, memang betul 6 bulan. Ini saya bandingkan dengan penelitian pasca kita itu memakai palmase seperti itu kelapa sawit itu penelitian selesai 6 bulan. Berpikir 6 bulan itu baru ujung tombak daunnya itu. Bahkan daunnya pun belum mekar. Nggak tahu apa yang mau diteliti itu. Atau mungkin masuknya intersepsi dari si mikoriza ke dalam akar dan sebagainya. Ya, untuk mikoriza saja untuk bisa bersimbiosis itu sampai 6 bulan, Pak. Iya. Ya, maka kita nggak cepat-cepat ngambil. Maka mahasiswa kalau penelitian mikoriza dengan saya dari awal sudah dikasih tahu. Yeah. Kalau mau dapat hasil di kelapa sawit perkembangannya agak lambat. 6 bulan minimum setelah aplikasi. Kalau siap, oke.
Ya, Ya, terima kasih makasih banyak, banyak. Bu Sarja. Ya. Assalamualaikum. Nah, ternyata ini jangka panjang ya Pak ya, pengamatannya nggak per 6 bulan ya Bu? Per 6 bulan, tapi nanti 6 bulan. kita lihat memang setelah mungkin dia sudah 2 tahun, perubahan itu semakin kesana makin cepat, kita bisa mengambil per 3 bulan. Ya, enaknya di kebun itu tenaga kerjanya banyak gitu. Jadi bisa berskala luas itu kita bisa kerahkan banyak staf yang bisa Itu dipakai. destruktif Bu ya, pengambilan sampelnya. Nanti sebagian akan ada yang dibongkar Pak. Iya itu ya, destruktif. Jadi tambah lama tambah berkurang tanamannya. Karena ini kan memang keperluan untuk mereka juga. Baik. Jadi nanti ada tanaman-tanaman yang akan dibongkar. Atau tidak dibongkarnya nggak diambil Pak. Kita buat lubang kayak melubangi saja, kayak bikin profil gitu Pak. Kalau nanti bisa timbun lagi. Waktu saya membimbing di tebu di ini Gunung Madu juga hanya dipotong saja tanahnya itu untuk melihat perakaran. Terima kasih banyak Ibu. Ya, kemarin kita sudah mencoba juga kita buat profil sampai kedalaman 1 meter. Iya. Karena dia masih TBM 1. Ya, itu bisa seperti itu nanti. Baik, terima kasih Pak Hikam pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti mahasiswa kita banyak yang penelitian juga ke sana ya Bu ya. Sekarang udah ada 4 orang ya Bu. Ya, lebih banyak lagi pengalamannya, mungkin bisa juga yang untuk MBKM mohon dibantu juga Bu Maria ya. Nanti. Harapannya sih MBKM tahun depan ada yang daftar sehingga kita bisa minta jatah lah ke sana gitu. Iya Bu, yang satu itu bisa diloloskan juga harusnya tuh Bu ya. Ya, karena nggak ada komunikasi, saya nggak tahu kalau dia ada yang satu sekalian mumpung gitu ya, mumpung Bu Maria di sana, diloloskanlah anak-anak kita ini satu Bu yang ke sana yang untuk MBKM gitu. Iya, harusnya begitu, tapi nggak tahu yang kemarin lagi itu ada, nggak ngasih tahu juga. Itu sudah diumumkan Fitri, karena saya ingat David itu tuh laporan ke saya Bu diberikan beberapa pilihan untuk milih anak-anak yang akan dibantu di R&D gitu. Saya lihat nggak ada nama mahasiswa kita di situ. Jadi sudah jadi memang kayaknya tidak masuk. Iya Bu. Oke, Bapak Ibu peserta Bu Yusnita. Baik Ibu, silakan Bu. Suaranya Bu Yus nggak suaranya belum kedengaran Bu. Apa ya masalahnya? Nah oke. Nah nggak ada Bu. Nggak ada suaranya Bu. Kenapa ya? Apa sinyal ya? Halo? Nah, baru keluar Bu. Ya silakan. Belum ada Bu. Belum. Aduh. Mungkin sinyalnya itu. Nggak dengar. Lagi jalan kayaknya. Ya. Atau sementara nunggu Bu Isnita, Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan dulu. Tes. Nah, oke, Ibu dah. Bu Yus sudah masuk Bu suaranya. Nah, silakan Bu. Halo, tes. Sudah masuk Bu, silakan. Bu Prof Yusnita, udah Bu. Ya. Jadi kalau di anggrek itu Bu Maria, mikoriza yang bersimbiosis dengan biji itu apakah sama dengan yang bersimbiosis dengan akar? Yang menjadi concern saya. Oke. Ya, makasih. Itu ya. Oke. Jadi untuk anggrek memang sudah banyak laporan mengatakan kalau anggrek itu diperbanyak dengan biji di hutan hitam itu, kalau bijinya nggak bersimbiosis dengan mikoriza itu nggak bisa berkecambah kan gitu ya Bu Is ya. Wajib banget. Dan kadang-kadang di akar anggrek juga ada mikoriza. Jadi ada yang di biji, ada yang di akar, dan itu mikorinya berbeda sama sekali dengan yang di kelapa sawit Bu Yus. Jadi mikoriza yang di anggrek itu tidak akan bersimbiosis dengan kelapa sawit karena strukturnya berbeda, jenisnya juga berbeda. Bahkan yang di anggrek itu sebenarnya mikorizanya sering itu kalau kita munculnya di penyakit patogen, tapi sebenarnya patogen itu sebagian ada menjadi mikoriza anggrek. Ya saya kok lupa namanya ya. Yang suka di bagian penyakit di tentang padi cabai itu apa ya? Saya lupa jenisnya namanya, tapi itu beda sama sekali dengan
mycorrhiza fungi arbuscular ini. Dia namanya orchid mycorrhiza. Dan dia orchid mycorrhiza ini dia bisa dikulturkan. Bisa beda ya, bisa beda. Yang bersimbiosis dengan biji pada waktu berkecambah itu beda dengan yang bersimbiosis dengan akar ketika dia penyerapan hara. Sama ya. Ya, dan dia bisa ditumbuhkan dalam media agar karena dia sifatnya saprofit. Nah, kemarin kan pernah minta anggrek juga yang dari Bu Isnitawati itu kan kita berhasil mengisolasi mycorrhiza anggrek itu di akar anggrek ya, dan sebagian anggrek yang ada di rumah Bu Dewi Andalasari. Kita punya beberapa isolat sebenarnya, tapi karena tidak banyak penelitian, saya kan tidak ke arah sana ya, cuma 2 kali mahasiswa penelitian, sekarang tidak dikembangkan lagi mycorrhiza anggreknya. Tapi saya udah melihat kalau di rumah anggrek-anggreknya itu yang sudah dipakai waktu itu penelitian oleh mahasiswa saya AGT ya, itu sekarang hampir nonstop berbunga itu Bu Yus yang anggrek bulannya. Jadi kalau udah habis bunganya kemudian bercabang kembali berbunga lagi. Sekarang satu tangkai bunga itu cabangnya sampai sudah 15. Dan sekarang lagi berbunga banyak-banyaknya. Makanya tetangga-tetangga ini kok nggak pernah berhenti sih anggreknya berbunga pakai apa? Nggak pakai apa, kita cuma siram-siram aja. Itu berpikir goblok-goblokan ini Bu Maria, goblok-goblokan. Jadi kalau misalnya kita ingin suatu ketika pepohonan di sekitar kita ini di kota ini kemungkinan bisa mengecambahkan biji, kalau bijinya shooting di situ, itu sebagian dari akar yang berasal dari Pulau Pabuan atau yang dari Kalianda, itu kita gecek saja, kemudian ditambah dengan mungkin nutrisi sedikit dan ada gulanya sedikit, ini disiramkan ke kulit gitu ya, ke kulit pohon. Saya tidak tahu seberapa efektif itu ya kalau nggak dikembangkan murni terlebih dahulu. Karena kita nggak yakin juga di akar yang kita cincang itu dia ada atau enggak. Ya, karena yang di gisting itu hampir setiap pepohonannya yang padahal tidak dari hutan ini, di tempat seorang kawan ya yang suaranya agak apa ya, agak suaranya kayak agak jauh ya, kadang-kadang dengar, kadang-kadang tidak. Hilang. Hilang di gedung ini kayaknya. Sayup-sayup sampai namanya. Nah, kata Pak Hikam itu ada lagunya. Jadi ada satu tempat yang di luar dari hutan. Dari sana. Itu setiap pohonannya bisa mengecambahkan biji. Jadi biji secara alami. Dan itu karena akar-akar dari anggrek-anggrek macam-macam itu sudah nempel di situ gitu ya. Bisa jadi itu Bu. Kalau memang ada penelitian mahasiswa ke sana bisa aja Bu Yus. Kita sebagian akarnya kita cek. Kita bisa lihat di mikroskop. Nanti kita warnai. Kalau kita menemukan struktur mycorrhiza di akarnya itu yang kita pakai, kita bisa yakin itu ada. Mungkin coba aja bisa dikembangkan. Terima kasih sekali lagi. Ya, menarik ya Mang. Tapi ya itulah ilmu itu semakin ditekuni semakin banyak kita yang nggak tahunya. Saya dengan mycorrhiza anggrek nggak terlalu banyak mendalami itu. Ya mungkin begitu Bu Fitri. Cukup Ibu. Oke. Bapak Ibu yang lainnya jika masih ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin kita akan menutup acara ini. Di room chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tutup Pak. Baik ya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Maka dengan ini kita tutup kegiatan seminar rutin jurusan agronomi dan hortikultura pada tahun 2020 ini. Ini adalah seri kedua dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berikan aplaus kepada Bu Maria. Semoga banyak Bapak dan Ibu sekalian dan juga para mahasiswa ya. Penelitiannya terus berlanjut, sukses ya Bu ya, bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, berkah ilmu-ilmunya. Mungkin itu saja yang dapat yang kita laksanakan hari ini. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada foto bareng nih Bu moderator. Kenapa Bu? Tidak ada foto bareng. Foto nggak Pak? Iya.
Mari kita berfoto dulu. Silakan Bapak Ibu yang hadir dibuka, di-on-kan kameranya. Tolong dibantu ya, Dek. Oke, nah ini slide pertama. Masih ada yang belum on kameranya. Adik-adik mahasiswa juga banyak ini hadir. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan banyak dapat ilmu hari ini. Selalu ikuti kegiatan jurusan kita. Nanti minggu depan insya Allah akan ada lagi. Mungkin Bu Dr. Diana Widyastuti yang akan melanjutkan untuk minggu depan. Baik, slide pertama silakan. 1, 2, 3. Udah, Zeki? Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah habis slide-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk meninggalkan ruangan Zoom, dan jika Bapak Ibu yang lain jika sudah ada kegiatan kami persilahkan. Ya, mohon maaf ya, makasih banyak.